Haleluya. Haleluya. Selamat pagi saudara sekalian. Bagaimana kabarnya saudara sekalian? Luar biasa. Kayaknya banyak yang terlambat pagi ini ya. Tadi pas memulai, kok gak ada jemaat? Hujankah? Gitu. Puji Tuhan, penuh juga. Tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan saudara sekalian. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena diberikan kepercayaan kembali oleh kakak saya untuk melayani jemaat Tuhan di tempat ini pada bulan ini. Ya, saya ingin melanjutkan khotbah saya di akhir Desember kayaknya ya. Waktu lalu saya menyampaikan tentang bagaimana cara kita mau bertumbuh dan berguna. Karena tema kita tahun ini adalah tema bertumbuh bersama, betul ya? Dan saya sampaikan bagaimana cara bertumbuh dan berguna. Dan kali ini saya mau melanjutkan khotbah saya, yaitu kita setelah bertumbuh dan berguna, bergunanya itu harus seperti apa gitu ya. Kalau waktu lalu gimana caranya supaya kita bisa berguna? Ya, salah satunya kita harus sehati sepikir, harus kebaikan hati kita dilihat oleh semua orang, akhirnya kita bisa berguna gitu ya. Lalu menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau berguna itu seperti apa gitu ya. Ya, kita baca dalam Matius 5 ayat yang ke-13. Nah, ini saudara. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Firman Tuhan katakan bahwa kamu adalah garam dunia. Dan garam itu tidak akan berguna. Kalau tidak berguna maka ia akan dibuang dan diinjak orang. Jadi saudara, hidup kita sudah dapat tugas menjadi garam. Kalau hidup kita tidak berguna, maka hidup kita akan dibuang dan diinjak orang. Seperti dalam kitab Matius atau Wahyu saya lupa, kalau kita tidak berbuah, maka kita akan ditebang, akan dibuang, akan dibakar saudara. Jadi memang tujuan utama kita, goal kita, udah harga mati harus menjadi garam. Amin. Kita harus berguna seperti garam. Nah, garam itu seperti apa saudara? Garam memiliki beberapa kekuatan. Ya, salah satunya adalah, bukan salah satunya saudara, beberapanya adalah yang saya googling, garam dapat mengawetkan produk pangan karena kadar garam yang tinggi. Gitu ya, dapat menurunkan aktivitas air dan menghasilkan tekanan osmotik yang tinggi. Karena itulah kebanyakan mikroorganisme tidak dapat hidup. Jadi garam itu tidak dapat meracuni gitu ya. Nah, jangan sampai saudara hidup kita meracuni orang. Betul? Biarlah hidup kita jadi garam gitu ya. Yang membuat orang itu awet hatinya ya, baik, nggak busuk gitu ya, tidak merecoki orang gitu saudara ya, tapi jadi berkat, itu garam. Garam juga dapat mengurangi rasa pahit yang terjadi pada interaksi komponen, ini bahasa kimia banget saudara. Intinya menghibur lah, menjadi berkat sekitarnya gitu ya, menghibur orang sekitar kita, keluarga kita yang sedang dalam masalah, bukan semakin merasa bebannya makin berat gitu ya, dapat masukan dari kita, dapat komporan dari kita, tapi dia dapat ketenangan ya, dapat solusi gitu ya, dapat penghiburan dari hadirnya kita gitu ya saudara ya. Lalu garam juga dapat membantu sistem pencernaan saudara ternyata ya, karena garam bisa merangsang enzim pencernaan klorida dan protein. Jadi penyembuh saudara. Ya, kalau misalnya sekarang lagi zaman sakit gondongan gitu ya, mams tuh. Nah, itu harus makan, dulu ada iklannya, makanlah garam beriodium gitu ya, supaya agak gondongan, sehat saudara. Jadilah penyembuh saudaraku sekalian, amin. Di keluargamu, di
teman-teman lingkunganmu, pertemananmu, komunitasmu, jadilah penyembuh. Bukan bawa penyakit, bawa penyakit hati gitu ya, bawa penyakit macam-macam. Jadilah penyembuh, amin. Kalau ada saling yang kurang sepaham, jadi penengah gitu ya, jadi penolong, jadi pembawa damai ya. Itulah garam saudara. Lalu apalagi saudara, garam ini dapat juga mencegah kerontokan bunga dan buah pada tanaman. Jadi berkat saudara. Nah ini saya bereksperimen tadi malam sama Anet. Saya sih suruh Anet saudara ya. Ini saya bawa apel. Nah ini kayak berhasil nih saudara, tapi nggak kelihatan ya. Jadi ada satu apel dibelah dua. Yang satu dipotong, buah apelnya dikupas dari kulitnya. Lalu dibelah dua. Nah, apel yang satu langsung dimasukkan ke dalam kulkas gitu ya. Nah ini nih dalam kulkas. Jadi warnanya agak coklat. Agak-agak lata. Di belakang lata ya. Agak coklat warnanya saudara ya. Mulai kayak kurang fresh gitu ya. Ini yang nggak pakai garam. Nah, yang satu ini dalam toples yang nggak bisa saya buka, ini sebelumnya direndam garam dulu saudara. Selama setengah jam, lalu masukin ke kulkas. Dan dia terlihat lebih bersih, lebih segar dari yang nggak pakai garam, gitu ya. Dan ternyata memang terbukti garam itu mengawetkan saudara. Garam itu membuat jadi nggak busuk gitu ya, terlihat lebih fresh, lebih enak. Dan kita, firman Tuhan katakan, jadi garam dunia. Nah, seperti apakah garam dunia itu dalam firman Tuhan? Untuk menjadi sebuah garam, kita harus melewati beberapa proses. Banyak prosesnya saudara, tapi saya saya bagi 3. Yang pertama proses pertama adalah pemisahan, saudara ya. Dipisahkan, kan garam kan tadi dari air laut dipisahkan gitu kan. Nah kita dipisahkan juga oleh apa? Nah ini dia. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan katakan hidup kita benar-benar harus terpisah dengan dunia. Amin. Dengan kebiasaan dunia. Seperti siapa saudara? Seperti Abraham yang dipisahkan. Abraham waktu menerima firman Tuhan bahwa dia harus pergi dari kotanya, ia langsung taat dan langsung pergi tanpa berkompromi, tanpa bertanya mau kemana, harus kapan, kenapa, enggak gitu. Dia ikut aja, karena dia tahu bisa membedakan manakah kehendak Allah. Amin. Kalau kita terpisah dengan kebiasaan dunia, maka kita akan dengan mudah tahu yang mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Hidup kita saudara pasti telah terpisah dengan cara pandang dunia. Banyak standar yang kita miliki saudara. Kita memiliki standar masing-masing, betul? Orang contohnya saudara, orang karakter ungu yang biasa Pak Gembala suka katakan. Mereka lebih suka kalau prioritaskan semua bersih, rapi. Itu standar mereka. Kalau orang merah, oh enggak. Bagi mereka adalah yang penting hasilnya bagus. Hasilnya benar gitu ya. Dan kerja cepat gitu. Kalau orang hijau beda lagi. Prioritas mereka adalah peraturan yang baik. Sopan santun tuh tertinggi bagi mereka tuh. Jangan sampai ada orang tuh yang gak sopan depan mereka. Wah gak bisa. Etika itu tinggi. Setiap kita punya standarnya masing-masing saudara. Tapi yang firman Tuhan katakan adalah bukan yang dunia punya. Bukan yang kita pikir benar. Tapi biarlah sesuai semua dari firman Tuhan.
Berpusatnya adalah firman Tuhan. Kehendak Allah lah yang kita mau lakukan. Gimana supaya kita bisa peka, tahu apa kehendak Allah mana yang enggak? Jangan serupa dengan dunia ini. Betul? Tadi pagi saya katakan saudara, dunia ini sekarang lebih gampang kompromi, lebih mudah komprominya. Sekarang saudara, dengan mudah mereka membuat teknologi pengganti rokok, yaitu vape. Saya kemarin kan banyak toko tuh, saya ngomong sama Edu, banyak banget sekarang vape ya. Wah, banyak anti. Padahal itu lebih merusak daripada merokok. Tapi anak sekarang saya lihat kemana-mana, kayak nggak bisa gaul kalau nggak pakai vape, bisa pegang keren gitu ya. Saya ingat dulu Eca saudara, seumur SD pasti kayaknya Kalinda sih ingat nih. Dulu dia waktu kecil, dia dengan gayanya masih kecil SD. Dia datang jalan gitu ya. Terus dia bawa itu rokok saudara. Dia ngomong Kanesi, nih, keren Kanesi katanya. Anak bocah saudara, bohong-bohongan rokok ya saudara. Karena di mata dia teman-teman tuh anak blok L sana tuh, anak kampung. Tuh kalau rokok tuh keren kayaknya gitu ya. Tapi sekarang saudara, udah itu tahun berapa sih Eca saudara sekarang? Mempermudah menjual untuk keuntungan pribadi pakai vape. Dan bagi mereka itu hal yang biasa itu. Mereka lupa jangan serupa dengan dunia ini. Kemarin saya lihat di YouTube saudara, yang khotbah cowok ganteng, blush on-nya set, pink banget saudara. Eyeshadow-nya biru, kukunya lentik saudara. Saudara Yesus. Si setan ini dia akan dengan pelan-pelan membawa cara berpikir manusia supaya pelan-pelan secara nggak sadar menjauhi firman Tuhan dan serupa dengan dunia. Dulu tato itu nggak usah berdebat, yang namanya tato nggak boleh, betul ya? Dia tatoan, dia dari ini. Tapi sekarang saudara, tato itu lumrah. Gak ada tato, dia tatoan karena ada si itu. Tuh, siapa tuh namanya? Dia merasa terberkati melayani saat dia pakai tato gitu kan. Lama-lama paradigma kerajaan Allah dibuat pelan-pelan diubah seperti seakan-akan baik tapi palsu. Teman saya cerita pelayanan saya waktu remaja, saya kakak rohaninya, dia remajanya, semangat pelayanannya. Wah, dekor Valentine. Kita ada kolam baptisan dulu di Pokape gitu ya. Dia sampai nyelam di kolam supaya bisa pasang lilin, supaya romantis, kan temanya Valentine. Pasang balon, wah pokoknya acara dibuat meriah, latihan, pokoknya semangat banget. Sekarang pembuat tato terbaik di Bali saudara. Terbaik. Dia bilang, Kak ini ceritain, ini gini Kak, dia ceritain. Cerita gambar dia itu saudara. Dan benar imannya mulai runtuh, dia mulai merasa harusnya gereja seperti ini, gereja gak begini. Udah jarang gereja. Jadi berhati-hatilah saudara. Amin. Kita harus benar-benar terpisah dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi apapun yang dunia sodorkan, langsung disaring saudara. Sesuai enggak dengan firman Tuhan? Sesuai enggak dengan firman Tuhan? Firman Tuhan harga mati. Enggak ada kompromi. Amin. Enggak ada kompromi di firman Tuhan saudara. Saya kemarin berdebat dengan tentang minuman keras. Di firman Tuhan ada saudara bahwa
diperbolehkan kita itu mabok. Ada ayatnya saudara. Dia pakai ayat itu, tapi dia nggak tahu itu ayat untuk apa. Topiknya apa. Dan saya saya pegang ayat ini aja. Bahwa kalau mabok itu kita akan membinasakan dan mempermalukan Tuhan. Dan Tuhan benci, Tuhan gak suka. Orang yang ingin melakukan keinginan dagingnya, dia akan mencari ayat untuk membenarkan apa yang dia pikir benar sesuai dengan logika dia. Tapi ingat saudara, semua kembali ke firman Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Dan yang kedua saudara adalah proses yang kedua, produksi. Nah ini saudara. Dalam produksi ini yang Tuhan biasa buat kita, izinkan terjadi dalam hidup kita adalah sebuah proses. Garam itu bisa menjadi sebuah garam yang bermanfaat, berguna, berdampak besar. Itu mengalami sebuah proses dulu saudara. Nah dalam proses inilah bagaimana kita meresponi setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita terjadi. Contoh saudara seperti siapa saudara? Seperti Ayub. Amin. Ayub itu saudara orang yang sangat saleh. Di firman Tuhan itu kan iblis sama Tuhan lagi berkomunikasi gitu ya. Dan Tuhan bilang kamu dari mana gitu ya. Iblis dari mana Ngana? Oh dari berkeliling dunia gitu loh. Dia lagi mencari-cari katanya gitu. Kan dia penguasa dunia saudara. Makanya hati-hati sama setan saudara. Kamu lihat gak hambaku Ayub? Dia orang yang saleh gitu kan kata Tuhan kan. Oh iya saya lihat. Coba kamu. Dia tuh gak mungkin lah dia berkhianat lah gitu ya. Dia akan selalu setia gitu kan. Akhirnya mereka iblis sama Tuhan berkompromi lah gitu ya. Berdiskusi gitu untuk si Ayub ini. Dan akhirnya Ayub diizinkan Tuhan untuk mengalami ujian. Betul saudara? Nah dalam proses Ayub saudara, awalnya adalah Ayub itu orang yang saleh sampai saudara, anak-anaknya setiap hari buat pesta. Dan dia tahu, dia rasa, dia takut anaknya berbuat dosa, dia yang membangun mezbah supaya dosanya supaya dosa diampuni oleh Tuhan gitu ya. Hasil perbuatan anak-anaknya. Setiap hari Ayub melakukannya untuk anak-anaknya. Tapi tidak mengajarkan anak-anaknya jangan berbuat dosa. Betul gak Ayub mendoakan? Betul. Mengcover anak-anaknya, mengcover kesalahan anaknya betul. Tapi kesalahannya adalah Ayub tidak mengajarkan anaknya untuk stop berpesta. Hati-hati. Jangan sampai kasihkan akhirnya buat dosa. Ayub gak melakukan itu saudara. Sebagai orang tua, baik kita mendoakan anak kita, tapi jangan lupa kita pun menegur saat mereka melakukan kesalahan. Amin. Menasehati anak kita, menasehati keluarga kita, sahabat kita. Kalau ada yang berbuat salah saudara, tegurlah dengan kasih. Amin. Nasihati, jangan dibiarkan. Saya lagi beberapa waktu lalu saya dilema saudara. Saya ada keluarga yang mau menyewa apartemen saya gitu ya. Tapi keluarga saya ini, saya tahu mereka ini apa ya saudara ya, bukan pasangan gitu. Tapi mereka mau tinggal bareng. Nah saya ngomong gini, saya gak sejahtera karena saya tahu kalian bukan pasangan. Memang baik buat saya saudara ya, mereka mau sewa apartemen saya mau sewain. Karena kan bulan ini kan bulan depan yang mau sewa sekarang kan udah mau selesai gitu ya.
Saya bilang saya nggak sejahtera. Kalau saya mengizinkan kamu menyewa apartemen saya dengan tinggal bareng, tapi bukan pasangan, bukan suami istri gitu ya. Bagi saya membiarkan kamu dalam dosa. Saya rugi saudara. Sekarang saya nyari nih siapa nih yang mau apartemen saya nih. Lumayan kan. Tapi saya nggak mau membiarkan orang yang saya kenal jatuh dalam dosa karena saya membiarkan. Ayub membiarkan anak-anaknya jatuh dalam dosa. Tapi setelah Ayub mengalami proses saudara, dia menjalani proses yang Tuhan kasih. Saudara, Ayub itu semua masalah kehidupan itu dialami oleh Ayub. Ya kan? Keuangan iya, keluarga iya, sosial iya, kesehatan iya, mental iya, kepercayaan iya. Semua habis, hancur. Ayub alami semua saudara. Tapi dalam proses Ayub menjalankan bersama Tuhan, dia bergelut dengan Tuhan, dia menjalankan setiap proses dengan setia, bahkan dia bisa berkata kepada istrinya, Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ini yang dimiliki oleh Ayub. Dia mau dipisahkan dari dunia. Dia sadar siapa Tuhannya, dia sadar dirinya. Dia percaya kepada Allahnya. Dalam proses Ayub teruji betapa dia mencintai Allahnya. Dia beriman teguh kepada Allah yang ia sembah. Amin. Dan seperti siapa lagi saudara? Seperti janda di Sarfat. Walau dalam kekurangan, janda ini masih memiliki iman dan akhirnya melakukan apa yang Nabi Elia katakan. Dia tahu kalau dia makan dia akan mati. Tapi karena dia percaya, dia tunduk. Hatinya yang baik, dia mau memberikan untuk Nabi Elia. Dan akhirnya dia menerima mujizat Tuhan. Seperti siapa lagi saudara yang dalam proses Tuhan pulihkan, malah Tuhan nyatakan kuasanya. Yang saya sangat suka perempuan Sunem saudara. Untuk contoh tokoh wanita ini wanita kesukaan saya, saudara perempuan Sunem ini. Seorang wanita yang tahu memberi yang terbaik untuk orang lain, untuk hamba Tuhan. Harusnya dia menerima yang baik, betul. Tapi apa yang dia terima? Anaknya mati. Apa yang dia terima? Yang tidak baik. Tapi apakah dia kecewa? Apakah dia marah? Apakah dia membuat masalah yang baru di rumah tangganya? Tidak saudara. Justru saat dia menerima masalah, dia menjadi wanita yang berkualitas. Menjadi istri yang berkualitas. Istri yang tidak membawa masalah kepada suaminya. Anaknya meninggal, tapi apa yang dia katakan kepada suaminya? Siapkan kendaraan untuk aku pergi ke tempat Nabi. Oh ada apa kok tumben, kata si suaminya. Tenang, semua aman. Padahal anaknya udah mati. Proses membuat kita, menjadikan kita apakah hidup kita berkualitas atau enggak. Tapi keputusan di tangan kita saudara. Kita mau menghasilkan sesuatu yang berkualitas dalam proses atau malah mempermalukan nama Tuhan. Kita mau berkualitas atau malah kita malah jadi masalah. Semakin hancur. Responi setiap proses dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan ini gak bisa kita lakukan kalau kita tidak memisahkan diri kita dengan dunia saudara. Semua harus kembali kepada firman Tuhan. Amin. Dan akhirnya saudara sekalian, Ayub dapat berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan
segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya waktu pas minggu lalu khotbah saudara di Kerawang, saya sharing betapa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kami gitu ya. Proses hidup saya, bagi saya itu nggak mudah gitu. 2024 itu, waduh itu luar biasa berat buat saya gitu ya. Buat saya pribadi menjalani hidup saya gitu. Karena saat menjalani hidup saya memaksakan semua harusnya terjadi sesuai dengan apa yang saya pikir benar, saudara. Yang saya mau adalah saya tinggal hanya bersama dengan suami anak-anak saya saja gitu ya. Seperti yang sudah saya ceritakan. Saya mau rumah saya itu rapi, bersih gitu ya saudara ya. Gak berantakan, gak banyak barang gitu ya. Tapi di tahun itu saudara, itu saya mengalami yang up and down. Ada harapan, wah kayak udah aman, balik lagi gitu ya. Udah aman, balik lagi saudara. Ketawa tante. Kok kayaknya saya bisa, ini maksud Tuhan apa ya Tuhan ya. Sampai saudara, saya dengar jelas deh hati saya. Yang harus berubah itu kamu. Bukan siapa-siapa. Saya yang harus berubah saudara gitu ya. Nah akhirnya saudara, sampai sekarang ini, akhirnya saudara, semua kembali seperti sedia kala gitu ya. Tidak seperti saya bayangkan, saya mau sepi, jadi rame banget gitu saudara ya. Dan saya udah buangi barang-barang saya saudara, biar kosong. Tiba-tiba barang SAP datang banyak banget ke rumah saya saudara. Ada 20 koper, ada lemari, ada meja, aduh Tuhan. Itu rasanya kepala saya saudara mulai udah senewen gitu ya. Tapi saudara, bayangan saya akan saya akan stres, saya pikir gitu ya. Tapi ternyata saudara, ini luar biasa Tuhan ya. Saat saya, oke Tuhan, aku mau berubah. Saat itu terjadi saudara, saya bisa satu kali saudara, mami kita tuh lagi sakit saudara ya. Dan dia suka tantrum. Kalau tantrum tuh suka teriak-teriak, gak jelas, marah-marah. Dia tuh bikin stresnya nambah gitu ya. Saya sering begini saudara. Kalau mami lagi mulai tantrum, saya di kamar, kebayangan saya nih ya, saya akan hampiri dia dan saya akan marah-marah, saya akan ngomong kencang supaya dia berhenti gitu ya. Ini bayangan saya udah kerekam nih apa yang mau saya omongin. Tapi bisa saudara tiba-tiba saya sampai depan dia, saya berlutut, saya bilang, Mami, saya elus, Mami mau jalan-jalan? Gitu. Ya mau jalan-jalan? Ya. Tapi Mami makan dulu ya. Karena itu dia lagi ngambek gak mau makan saudara. Oke mau makan. Ya makan, ntar kita jalan-jalan. Itu padahal saudara, sebelum di otak saya ini udah jahat saudara. Udah jahat, saya bakal, udah deh kayak udah terekam apa di otak saya mau ngapain saudara ya. Tapi itulah Tuhan, amin. Saya mau melangkah, darah Yesus, oh Tuhan tolong. Bisa langsung berubah. Dan itu udah sering saudara saya lakukan saudara. Maka sekarang setiap ada yang ngomong, ih kamu hebat ya, bukan. Itu Tuhan asli, itu bukan aku. Itu pure kayak Roh Kudus merasuki aku gitu ya. Dan jreng, bisa tenang, bisa berubah, bisa ngomongnya baik. Kembali ke firman Tuhan. Amin saudara. Jangan paksakan kehendak kita. Paksakanlah kehendak Tuhan. Maka pasti saudara hidup kita akan dilihat orang, akan jadi garam. Amin. Tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Itu proses yang kedua saudara. Ada suatu yang dilakukan, suatu yang dijalankan
dan akhirnya menghasilkan suatu yang berharga. Dan yang ketiga saudara, yaitu proses yang ketiga yaitu distribusi. Nah, distribusi ini saudara, ini yang tadi saya katakan. Saat kita menjalani sebuah proses gitu ya, kan orang-orang lihat saudara ya, betul ya, orang gereja lihat, keluarga lihat gitu ya, rekan kerja lihat. Nah, kalau lagi dalam menjalankan proses, tapi respon kita negatif, maka bagi mereka, oh kayak gitu ya. Tapi kalau dalam proses Tuhan nih, kita lagi masalah, kita gak ada duit, kita ada masalah besar atau kita sakit, tapi kita masih bisa setia melayani Tuhan, kita masih bisa bersyukur, lalu kita masih bisa hidup baik, hidup benar, terus kita masih bisa memberi. Teman-teman tahu kita gak ada duit, tapi kita bisa memberi, kita bisa menolong. Nah itu yang namanya hasil dari proses saudara. Hasil dari garam itu. Akhirnya kita telah berhasil menjadi garam. Secara gak sadar kita gak usah ngomong, oh percaya sama Tuhan Yesus, dia penyelamat kita, dia juru selamat kita. Gak perlu saudara, lihat hidup aku aja. Udah capek, susah, jauh, tetap bisa setia. Masih bisa melayani Tuhan. Masih bisa mempertahankan hidup benar. Rajin ibadah, datang ibadah doa, datang PA. Tetap bisa bersyukur, gak ngeluh, gak ngomongin orang. Jadi berkat. Dalam proses kuasa Tuhan bekerja. Amin. Dan dalam proses saudara, firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi dalam hidup kita menjadi garam, garam itu harus menghasilkan tiga ini saudara. Kasih, iman, dan pengharapan. Kenapa kasih saya taruh di depan? Karena kasih yang utama. Saat dalam proses kita masih setia saudara, oh iya terbukti berarti kasihnya luar biasa. Apa itu kasih? 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-7. Kasih itu sabar. Oh luar biasa dia ya. Walaupun pergumulannya besar, tapi dia masih sabar. Kasih saudara terlihat. Kasih itu apa? Murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Banyak hartanya, tapi tetap rendah hati. Dia jago banget. Tapi dia gak menunjukkan lo kalau dia bisa, dia jago. Gak sombong saudara. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jangan disalvat saudara. Dia tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Kalau dia mencari keuntungan untuk diri dia sendiri, dia gak mungkin bisa rela berbagi itu roti untuk Nabi Elia. Kasihnya teruji. Jangan disarfat, kasihnya teruji. Akhirnya apa? Karena dia tidak mementingkan dirinya sendiri, dia mengalami mujizat Tuhan. Amin. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak pemarah saudara. Pemarah itu saudara apa-apa gampang marah. Perempuan Sunem saudara, kalau dia pemarah, dia bisa nyalain suami loh saudara kalau anaknya meninggal. Kan awalnya kan kejadian itu di tempat suaminya, baru sama suaminya. Dia bisa cari, kan kamu apain tadi? Kamu gimana? Bisa banget cewek tuh begitu kan mulutnya ya kan. Kok bisa anaknya meninggal? Kan tadi kan dia kan sama kamu. Kok bisa sekarang meninggal? Kenapa?
Dicecer kesalahan suami itu pasti saudara. Itu kalau pemarah. Tapi enggak. Luar biasa perempuan Sunem saudara. Dia enggak pemarah. Justru dia bilang sama suaminya, tenang. Semua aman. Luar biasa enggak saudara? Kasihnya terbukti. Tapi mau gimana terujinya? Gimana mau terbuktinya? Harus diuji. Amin. Apalagi saudara, kasih tidak pemarah, lalu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, masih enggak kita menyimpan kesalahan orang lain saudara? Kalau kita mau tidak serupa dengan dunia ini, jangan menyimpan kesalahan orang lain. Menyimpan kesalahan orang lain itu saudara, gue simpen salah dia. Oke gue maafin, tapi gue simpen salah dia. Gak lagi-lagi pokoknya, gue simpen salah dia. Dia minta tolong, gak lagi-lagi, tapi gue maafin. Bener gak saudara? Ya gak bener. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Ini jelas saudara ya. Tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Nah ini saudara ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Dan sabar menanggung segala sesuatu. Ada yang salah. Ada yang cacat. Ada yang memalukan. Ditutupi. Bukan diumbar. Jangan sampai ada keluarga kita malu datang ke gereja saudara. Karena takut pasti kakak gue udah cerita ke orang gereja nih gue salah. Coverlah kesalahan keluargamu. Cover kesalahan anakmu. Jangan diumbar-umbar. Amin. Percaya segala sesuatu. Dan mengharapkan segala sesuatu. Ini kasih saudara. Maka kasih itu besar. Kalau satu jemaat CLC memiliki kasih yang benar, wah akan mudah yang namanya melayani. Amin. Akan mudah yang namanya besuk jemaat yang lagi males, lagi sakit, lagi susah. Asal ada kasih. Amin. Gak males lihat kanan kiri. Kayaknya ibu ini gak datang ya. Gak males. Telepon tanya. Tan kenapa tadi gak datang? Karena ada kasih. Amin. Kasih buat kita semakin kuat dan akan semakin naik sampai bertumbuh bersama. Haleluya. Dan yang kedua adalah saudara, apa yang kita perlihatkan dari proses yang kita alami yaitu iman. Kalau kita kuat dalam proses, maka terlihatlah seberapa kualitasnya iman kita saudara. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayub saudara, karena iman yang begitu besar, betul saudara ya, iman yang begitu besar, dia tetap percaya, bahkan akhirnya dia bisa berkata apa saudara dalam Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Itu iman dia saudara. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dan akhirnya karena iman yang besar, maka Tuhan mengembalikan segala yang ia hilang berlipat kali ganda saudara. Tapi iman itu harus ada prosesnya. Kita gak bisa berharap kita punya iman yang besar, tapi kita gak menjalankan sebuah proses. Itu gak mungkin saudara. Dan iman temannya adalah ini. Ayat 7-8, Ibrani 11. Ayat 8 deh, ayat 8 aja. Karena iman Abraham taat. Jadi iman pasti temannya taat.
Taat dengan siapa saudara? Taat dengan firman Tuhan. Kembali lagi, jangan serupa dengan dunia ini. Supaya tahu apa kehendak Allah. Amin. Ayat 7. Dengan taat Nuh mempersiapkan bahtera karena iman dan taat. Kita bilang, oh kita beriman, aku percaya Tuhan tolong. Tapi kita enggak taat, enggak lakukan firman Tuhan. Ya percuma saudara. Kalau engkau punya iman, maka engkau pun akan taat melakukan firman Tuhan. Amin. Apa aja sih? Karena setiap permasalahan kita pasti beda saudara. Betul ya? Ibu Tio beda, Kalinda beda, Bu Ani beda, Marcel beda. Tapi pasti jalan keluar sama, ada di firman Tuhan. Tapi pasti dengan ayat yang berbeda-beda, dengan kisah yang berbeda. Karena itulah rajin baca Alkitab. Amin. Supaya tahu manakah kehendak Allah. Bukan rajin baca medsos, nonton Instagram, TikTok lah apalah. Dapat firman yang cuma sepanggal-sepanggal. Yang benar adalah firman Tuhan. Amin saudara. Karena iman Nuh diselamatkan. Karena iman Abraham diselamatkan. Jadi kita akan jadi garam. Kita akan dapat menyembuhkan orang sekitar kita. Memulihkan orang sekitar kita. Bukan meracuni mereka. Tapi menolong mereka. Dan yang ketiga adalah pengharapan. Roma 5 ayat 4-5. Dengan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saat kita menjalankan ujian saudara, gimana supaya kita tetap bertahan dalam ujian, bertahan dalam jalur Tuhan, karena ada pengharapan. Dari mana pengharapan itu dapat kita terima saudara? Dari firman Tuhan yang kita baca. Contohnya dalam masalah, kita ingat Yeremia 29 ayat 11. Apa kata firman Tuhan? Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Wah, kita ingat ayat ini, kita pegang, kita percaya. Hal inilah yang membuat kita bisa terus setia, terus berjalan di tracknya Tuhan. Amin. Gak ada yang namanya bersungut-sungut. Gak ada yang namanya kecewa. Gak ada yang namanya ngeluh sama Tuhan. Apalagi marah sama Tuhan. Di Jemaat Kerawang saudara, ada satu jemaat. Dia sekaligus dalam 1 minggu kehilangan 2 orang tuanya saudara. Dia bukan anak yang jauh dari orang tua, deket sama orang tua. Papa mamanya baik banget. Apa ya, orang tua yang ini loh yang datang masakin nanti gitu ya. Yang sayang banget sama anaknya. Tiba-tiba dalam minggu itu dia kehilangan dua-duanya. Bukan di zaman COVID. Dan itu berbekasnya luar biasa saudara. Dia sangat kecewa sama Tuhan. Saat itu sebelum orang tua meninggal, dia habis janji sama Tuhan bahwa dia akan all out melayani Tuhan. Dia akan lebih sungguh-sungguh lagi. Dia kayak udah bernazar apa gitu, saya lupa deh. Habis dia janji sama Tuhan, orang tuanya meninggal. Dua-duanya saudara. Sampai sekarang kita masih mendoakan supaya dia tetap pulih, kuat. Nah saudara, firman Tuhan itu untuk itu saudara. Firman Tuhan itu
supaya kita tetap hidup benar dalam tracknya Tuhan, dalam masalah. Karena kita nggak pernah tahu ujian kita tuh akan sebesar apa. Betul? Siapa yang tahu di sini ujiannya akan sebesar gunung apa gitu? Atau cuma kecil? Ada nggak yang tahu? Gak ada yang tahu, saudara. Tapi mau Tuhan pastikan adalah saat dalam masalah, dalam pergumulan, hidup kita tetap benar di tracknya Tuhan. Amin. Tetap setia. Enggak mudah kecewa, enggak ngeluh, enggak meninggalkan Tuhan, bahkan enggak stop pelayanan. Amin. Nah, kualitas iman seperti itu harus kualitas iman orang-orang yang sudah lulus ujian. Amin. Dan komitmen hidup tidak sama dengan dunia ini. Haleluya. Tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Dan sekali lagi saudara, mari kita baca Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Pilihannya, maukah hidup kita berguna, saudara? Atau mau tidak berguna? Keputusan ada di hidup kita, pribadi kita, bukan orang tua kita, bukan gembala kita, tapi hidup kita sendiri. Apakah kita mau berguna, bermanfaat atau tidak? Atau kita mau dibuang atau diinjak orang? Itu pilihan kita. Amin. Tapi pastikanlah hidup kita berguna, jadi garam. Amin. Menyembuhkan orang, memulihkan orang, jadi penghibur, jadi berkat. Bukan meracuni orang, bukan dibenci orang. Amin. Tapi memulihkan nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri saudara sekalian. Haleluya. Lagu tadi saudara, Ku Berserah, itu lagu yang menyatakan bahwa kita adalah manusia terbatas. Amin. Kita nggak bisa bisa langsung melakukan firman Tuhan. Tapi dengan keterbatasan kita, karena Allah tahu kita terbatas, Ia memberikan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita. Semakin hari, semakin layak di mata Tuhan. Semakin hari, semakin berani menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Karena saudara, ujungnya adalah harus jadi garam. Ujungnya adalah harus sempurna. Tapi semua dalam otoritas Allah. Amin. Pastikan hidup kita tidak sama dengan dunia ini, tapi serupa dengan firman Tuhan. Haleluya. Ku berserah penuh. Berserah
percaya bahwa firman Tuhan mengajarkan kita, dan pasti pun Dia akan memberikan kita kekuatan. Dia Allah akan memberikan kita kemampuan untuk menjadi garam bagi keluarga kita, bagi orang sekitar kita, jadi garam bagi komunitas kita, bagi lingkungan kerja kita, jadi berkat dimanapun kita pergi dan berada, kita akan jadi garam dunia. Dan biar Allah Roh Kudus saja menolong dan memberkati kita. Haleluya. Bagi engkau yang merasakan kesulitan untuk mendengar suara Tuhan, kesulitan untuk peka tahu apa kehendak Tuhan, saat ini mintalah kepada Dia Allah yang akan memberikan rohnya atasmu. Mintalah kepada Roh Kudus, panggil namanya, minta Roh Kudus, penuhkan aku dengan rohmu ya Roh Kudus, pertajam kepekaanku mendengar suaramu ya Roh Kudus. Roh Kudus, penuhkan aku dengan rohmu ya Roh Kudus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan, ku berserah, kemenangan kami Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus, sekali lagi mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu ya Roh Kudus. Mampukan kami untuk mengambil komitmen tidak hidup dengan serupa dengan dunia ini ya Roh Kudus. Mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu ya Allah Roh Kudus. Walaupun sepertinya sulit Tuhan, tapi kami percaya bersama Engkau Tuhan, step by step kami pasti bisa menjadi pelaku firman-Mu yang seutuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa baik kiranya Engkau penuhkanlah jemaat-Mu Tuhan, semuanya dengan Roh Kudus-Mu ya Allah. Dalam nama Yesus Tuhan, biar Roh Kudus bertata di setiap hati jemaat-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran jemaat-Mu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan yang menguasai hati dan pikiran jemaat-Mu. Maka hidup kami adalah hidup yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah hidup kami akan menebarkan kasih. Hidup kami akan menebarkan pengharapan. Hidup kami akan menebarkan iman yang benar di mata-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Allah Roh Kudus. Dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Bagi Allah Roh Kudus saja yang mengcover kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Dijauhkan dari segala mara bahaya.
niat orang yang jahat, roh celaka maut, Kau jauhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua tiba di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita. Dan kami akan membawa berkat-Mu Tuhan. Berkat yang besar, berkat jasmani dan bahkan berkat rohani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Dan percayalah Allah saja yang langsung memberkati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan menguasai hatimu dan hidupmu akan jadi berkat. Hidupmu akan berdampak dan menjadi garam dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.